Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Nawayna ta'alluma wa ta'lim والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberikan kesempatan untuk bisa sholat subuh berjamaah, kemudian bisa melanjutkan dengan ngaji. Mudah-mudahan semuanya diberikan keistiqomahan oleh Allah dalam ketaatan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Tema pada kesempatan pagi ini adalah tentang masalah fikih sholat, supaya kita tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang mungkin pernah terjadi. Dan ini bukan tema pilihan saya, cuma dari sini usulannya seperti itu, supaya nanti bisa dipraktekkan secara singkat, padat dan jelas dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Itu kalau Sumpah Pemuda. Apa itu Sumpah Pemuda? Bukan ya, proklamasi. Iya. Ya, soalnya wis tegang duluan ya, jadi ya usah tegang-tegang kalau ngaji. Nanti akan kita bahas dari awal sampai akhir, pokoknya harus selesai hari ini, dari mulai takbir sampai salam, langsung berupa praktek, dalil, menyusul jika memang ada yang ditanyakan nanti. Kasus-kasus yang terjadi biasanya bisa ditanyakan nanti di pertengahan penjelasan nanti. Jadi supaya kita ketika sholat tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang sering kita ulangi. Kita tahu bahwa sholat ini adalah amalan yang akan dihisab pertama kali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di hari kiamat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi sholatuhu. Yang akan dihisab pertama kali nanti oleh Allah pada hari kiamat dari amal kita sebagai hamba itu sholat. Maka ayo kita perbaiki sholat kita, terutama yang biasanya melakukan ibadah sholat tanpa diiringi ilmu. Ya eman, sudah bertahun-tahun sholat cuma karena ikut-ikutan tanpa diiringi ilmu, seperti yang dulu pernah saya sampaikan, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Amalan yang tidak diiringi dengan ilmu, maka amalan itu bisa ditolak, tidak diterima. Kenapa? Ya bisa jadi rukun-rukunnya tidak dipenuhi, syarat-syaratnya juga tidak dipenuhi, sehingga ya otomatis menjadi tidak sah amalan itu. Makanya kalau kita berbicara tentang sholat, yang harus kita perhatikan adalah tentang rukun-rukun yang harus kita lakukan. Jadi ada rukun qauli, di mana rukun qauli itu berarti harus benar-benar kita ucapkan. Qaul itu artinya ucapan. Rukun yang berupa ucapan, minimal terdengar oleh telinga. Kalau hanya dilintaskan dalam hati nggak bisa, tidak sah. Dan yang dihitung itu adalah ucapannya. Dan di sini disebutkan ada 5.
takbiratul ihram. Jadi bukan gerakan tangan yang dihitung, itu hanya kesunahan ketika kita mengangkat tangan, tapi yang dihitung ketika kita takbiratul ihram itu adalah ucapan Allahu Akbar, Al-Fatihah. Yang dihitung itu bacaannya, ucapannya minimal terdengar oleh telinga kita. Jangan sampai cuma melintaskan, meskipun nanti akan ada perbedaan kalau kita berposisi sebagai makmum. Apakah makmum itu wajib membaca Fatihah atau cukup mendengarkan imam? Ada lagi tasyahud akhir, ketika duduk di akhir sebelum kita salam, itu juga wajib kita ucapan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah sampai selesai. Termasuk solawat Nabi itu juga harus kita ucapkan. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu kalau pakai wabarakatuh. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i gak pakai wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullah. Itu pun banyak kesalahan-kesalahan yang tidak disadari dan terjadi, bahkan imam-imam yang sering melakukan. Karena ada aturannya ketika kita mengucapkan salam, seperti di depannya itu harus ada alif lamnya, sehingga ketika mengucapkan assalamualaikum warahmatullah. Tapi yang sering kita lihat di masjid musola, orang-orang tidak memperhatikan itu. Fil alamina innaka hamidum majid, assalamualaikum warahmatullah. Sering berkali-kali. Makanya secara singkat sekarang nanti akan kita bahas rukun qauli, rukun qalbi, rukun fi'li secara berurut dari takbiratul ihram secara singkat sampai selesai. Namanya ibadah, ya pastilah ada niat. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan itu tergantung pada niatnya, dan orang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan. Dan ketika kita niat sholat misalkan, maka para ulama meskipun hadisnya sama innamal a'malu binniyat, ketika prakteknya itu beda-beda. Makanya jangan kaget kalau kita berbicara tentang masalah fikih, seperti misalkan kalau dalam mazhab Hanafi dan mazhab Hambali niat itu dilakukan sebelum kita takbir. Bahkan kalau mazhab Hanafi, dia jalan dari rumah ngeluarkan sepeda motor itu sudah dianggap sebagai niat. Jadi nyampe di masjid langsung Allahu Akbar. Kalau mazhab Hambali sejenak sebelum takbir, berdiri, dia niat dalam hati, baru takbir Allahu Akbar. Makanya di Masjidil Haram, Masjid Nabawi cepat takbirnya. Berbeda dengan mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i itu berbarengan dengan perbuatan. Qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi wa mahalluha al-qalbu wa talaffudhu biha sunnatun. Jadi ketika mau sholat dianjurkan dalam mazhab Syafi'i melafalkan niat usolli fardad duhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala, baru takbir Allahu Akbar. Ketika Allahu Akbar, lintaskan niatnya dalam hati, itu yang wajib. Nggak pakai usolli pun juga sah. Jadi para ulama beda-beda, dan itu ya jangan sampai dijadikan permasalahan, karena ini ijtihad para ulama. Begitu juga dengan Imam Malik. Imam Malik itu juga berbarengan dengan perbuatan. Dan ingat sekali lagi, jangan sampai perbedaan itu justru malah kita saling menyalahkan. Intinya kalau misalkan itu adalah ijtihad ulama dan yang berijtihad itu tingkatan mujtahid, maka itu sudah dapat legalitas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Legalitasnya apa? Man ijtahada fa asaba falahu ajroni. Siapa yang berijtihad kemudian ijtihadnya benar, dapat 2 pahala. Wa man ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahidun. Siapa yang berijtihad kok kemudian ijtihadnya salah, dapat 1 pahala. Sudah selesai.
Dan tentunya niat itu dilakukan ketika apa? Ketika kita posisi berdiri. Bagi mereka yang mampu, bagi mereka yang nggak mampu bisa duduk, bagi yang nggak mampu bisa berbaring, kepala di utara, kaki di selatan. Bagi yang nggak mampu telentang, kepala di timur, kaki di barat, tapi kepalanya agak ditinggikan. Nah, khusus bagi yang mampu, maka dia melakukan niat itu ketika dia berdiri. Dan ingat, yang banyak terjadi kesalahan ketika orang berdiri banyak yang mekangkang terlalu lebar. Itu tidak disunnahkan. 4 mazhab gak ada yang mengatakan mekangkang sampai ngejar-ngejar kakinya orang. Dicari kakinya orang, bahkan ada yang sampai diinjek. Akhirnya apa? Risih orang itu. Ketika sudah risih, gak khusyuk sholatnya. Aturannya kalau dalam 4 mazhab itu macam-macam. Para ulama 4 mazhab semuanya sepakat membuka antara kaki kanan dan kaki kiri itu hukumnya sunnah, cuma ukurannya beda-beda. Kalau mazhab Hanafi ukurannya cuma 4 jari. Kalau mazhab Syafi'i ukurannya biqadri sibrin, sejengkal. Kalau mazhab Maliki dan mazhab Hambali tidak lebar, tidak tutup, tidak lebar, tidak rapat, sedang-sedang saja. Jadi ya antara sejengkal, antara 4. Bisa kita praktekkan. Gus Enji minta tolong dari posisi berdiri, sebelum kita melakukan niat, anggap saja kiblatnya di sana, ya. Iya. Sekarang Ustadznya jadi dalam, saya jadi wayang. Saya ikuti berita jalannya. Ya. Mau di mana posisinya? Di situ ya. Kelihatan Bu. Ibu-ibu kelihatan. Jadi ibu-ibu nanti beda ya. Ini bapak-bapak dulu. Kalau bapak-bapak, kalau dalam mazhab Syafi'i biqadri sibrin, maka kaki kanan dan kaki kiri dibuka sejengkal. Silakan dipraktekkan Gus Enji. Yuk, gak usah lebay ngono tapi ya. Sholat imamnya, makmumnya ngukur kabeh, ya diperkirakan saja ya. Ini normalnya seperti ini. Itu mazhab Syafi'i. Kalau kita pakai mazhab Hanafi justru lebih dapat 4 jari. Coba Gus Enji kalau 4 jari. Tapi kita ambil yang normal ya, karena di sini juga mazhab Syafi'i mayoritas, mungkin kita pakai yang sejengkal. Dan tidak dibenarkan kalau melebihi sejengkal. Khusus bapak-bapak, nah seperti itu. Mekangkang ya. Itu nggak boleh, apalagi sampai ngejar-ngejar kaki yang sebelahnya, apalagi sebelahnya iseng, tambah menjauh, tambah menjauh, tambah menjauh. Coba Jal, kamu berdiri di sampingnya Gus Enji, coba kamu jadi orang yang iseng, coba jadi wayang yang iseng, coba kamu menjauh terus wes gak jadi sholat, jadi kejar-kejaran kaki. Kita sholat itu bukan mencari kaki, tapi mencari apa? Ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Baru kita sekarang praktek takbiratul ihram beserta apa tadi? Niat. Kalau dalam mazhab Syafi'i berbarengan dengan niat. Kalau mazhab Hambali tidak berbarengan dengan niat. Tapi sebelum praktek saya jelaskan dulu tentang mengangkat tangan supaya enggak merasa heran kalau kita melihat ada yang berbeda dengan kita. Jadi kalau mengangkat tangan ada 2 cara. Cara yang pertama adalah lurus dengan telinga. Cara yang kedua adalah lurus dengan bahu. Untuk berdiri, bapak-bapak sejengkal, ibu-ibu rapat. Ustadz, kenapa nggak balik aja? Bapak-bapak rapat, ibu-ibu sejengkal. Jangan Bu, Islam itu ngerti keadaan kita. Nek bapak-bapak rapat itu nanti ada yang kejepit ya. Jadi wes lah, wes aturannya itu wes enak. Nah sekarang kita praktekkan mulai dari takbiratul ihram, niat, dan kaki dibuka sejengkal. Sekarang pertama versi mazhab Syafi'i, pakai niat. Silakan Gus Enji, dari niatnya juga. Sholli subhi Alladhi ma'amuma lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ya, usollinya itu sunnah. Seandainya ada yang nggak baca usolli, sah.
Yang dihitung itu adalah ketika takbiratul ihram itu lintaskan. Bisa dipraktekkan pelintasannya itu kayak di sinetron-sinetron itu. Kalau di dalam hati Suara hati saya iya gak kedengaran ya. Nah, jadi ketika takbir Allahu Akbar, selama lafaz Allahu Akbar ada lintasan hati, saya sholat fardhu duhur. Yang wajib itu ada kata saya sholat, ada kata fardhu, ada waktunya apa? Saya sholat fardhu duhur, saya sholat fardhu asar. Dan kondisi kita apakah sebagai imam atau makmum? Makmum atau imam baru. Ya, coba sekarang gak pakai Allahu Akbar, anggap saja Allahu Akbarnya terbaca, tapi niat dalam hatinya saya sholat fardhu duhur 4 rakaat ngadep kiblat bermakmum karena Allah. Coba Allahu Akbar. Boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Arab, boleh bahasa Jawa yang dilintaskan di dalam hati. Itu tentang niat berdiri takbiratul ihram. Itu pun ketika habis takbiratul ihram, posisi tangan pun para ulama berbeda. Kalau kita sendekap, kalau dalam mazhab Syafi'i posisinya tidak terlalu ke atas, tidak terlalu ke bawah, yang sedang-sedang saja. Jadi posisinya seperti ini, antara pusar dan dada. Coba sekaligus dipraktekkan dari takbiratul ihram mazhab Syafi'i, antara pusar dan dada. Coba silakan. Allahu Akbar. Tidak terlalu ke atas, tidak terlalu ke bawah. Dan ada yang kita jumpai terkadang itu ada yang agak ke kiri. Coba Gus Anji, yang agak ke kiri. Dari takbirnya Allah gitu. Ini juga masuk dalam mazhab Syafi'i. Semuanya sah. Ya, di atas pusar, di bawah dada. Kalau mazhab Hanafi tepat di pusar. Jadi jangan aneh kalau ada orang yang sendekapnya ke bawah. Silakan. Ini kok sholat gak niat loh? Enggak, bener itu gitu. Bahkan cocok untuk bapak-bapak yang mungkin sarungnya melorot bisa nahan. Ya, jadi ada faedahnya semuanya. Termasuk mazhab Hambali. Jadi kalau mazhab Hanafi itu di bawah pusar, ya, di bawah pusar. Jadi agak ke bawah. Kalau mazhab Hambali di pusar. Coba Gus Anji. Ya. Yang berikutnya mazhab Maliki tanpa sendekap. Coba lagi. Cuma kayaknya nggak enak, ya, nggak sendekap ya. Kayak gabut gitu ya. Akhirnya karena gabut, akhirnya sambil ngetek rokok, kan nggak enak ya. Posisi siap gerak. Iya, posisi siap gerak ya. Dan itu kita jumpai kalau misalkan kita berangkat haji dan umroh, semuanya kita jumpai. Ya, dan itu semuanya betul. Dalil-dalilnya lengkap, ada semuanya. Nggak boleh, ini nggak sunnah, ini nggak sunnah. Pasti ada yang bertanya-tanya, Ustadz, kok saya mendapatkan ada orang yang takbir itu ke dada, ke atas. Pernah? Pernah nggih? Coba dipraktikkan yang di atas dada, ya, ke atas lah. Gimana Gus Haji? Terlalu kurang ke atas lagi? Ada. Nah, ada yang seperti itu. Itu bukan pendapat dari 4 mazhab, tapi itu pendapat Syekh Nasiruddin Al-Albani yang biasanya dipraktikkan oleh teman-teman Salafi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Oke, sebelum saya lanjut ke berikutnya gerakannya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu. Monggo Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pundak ya. 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 Jadi kalau dalam hadisnya yang disebutkan itu lurus telinga dan pundak. Kalau ada kok, ya kan ada malah yang lebih parah, kadang-kadang cuma gini, betul kan? Sami Allahu liman hamidah. Kalau ditanya apakah sah, ya tetap sah. Cuma nggak mendapatkan fadilah dari mengangkat tangan ketika takbiratul ihram atau takbir intikal.
Jadi takbir itu ada dua. Takbiratul ihram itu yang pertama, ketika kita mulai sholat itu wajib ucapannya. Angkat tangannya sunnah. Ada takbir intikal, itu perpindahan-perpindahan. Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar, itu sunnah semuanya. Jadi yang wajib itu takbiratul ihram. Jadi dua cara. Cara yang pertama adalah lurus telinga, cara yang kedua adalah sejajar dengan pundak. Silakan Gus Endi, boleh praktek lagi. Yang lurus telinga seperti ini tangannya atau Tidak terlalu mekar, tidak terlalu rapat, yang sedang-sedang saja. Coba. Allahu Akbar. Untuk ibu-ibu jangan terlalu melebar, Bu. Oke. Tapi ibu itu serba rapat, berdirinya rapat. Gak usah dipraktekkan, gak keganjel tagus. Gak usah dipraktekkan, nanti kejepit kan gak enak sih. Ya, terus ngangkat tangannya juga rapat, ketiak itu rapat. Contoh gambarnya seperti ini. Untuk yang kedua, untuk yang lurus dengan pundak, ini mazhab Hambali. Dalilnya juga ada. Coba Gus Endi. Allah. Ada yang seperti yang dipraktekkan Pak Ali, lebih ke bawah lagi. Coba. Allah. Agak ke bawah lagi. Kok agak males nih ya. Kok gak jelas nih. Tapi kalau ditanya sah apa enggak? Ya sah. Bahkan sendekap loh. Boleh nggak kalau seandainya diletakkan di pinggang? Nah, kita sendekap kan tadi gini tangannya. Lah itu di pinggang. Coba. Allahu Akbar. Coba saya tanya, tak tanya, sah atau tidak? Loh kan kita harus berbicara masalah fikih meskipun nggak pernah terjadi ekstrimnya itu loh. Seandainya ada yang seperti itu, coba saya tanya, sah atau tidak? Pernah, Bu? Oh, nggak pernah. Cuma gak sopan gitu ya. Tak kira ibu pernah di depan suami yang pernah ya. Gini. Dan ternyata ini dibahas oleh para ulama. Loh, dikira nggak dibahas. Bukan para ulama, hadisnya ada. Seandainya ada yang seperti ini, loh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seorang sholat muhtasiron, tangan diletakkan di pinggang. Hukumnya sah tapi makruh. Jelas ya? Ini belum ke gerakan berikutnya. Ayo kita sesuai perjanjian ya, singkat padat jelas dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Oke, sebelum saya lanjut, ayo ada pertanyaan dulu. Monggo bah, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya malah membaca sejarah tentang mata ini. Itu dipengaruhi oleh para sahabat. Apakah sahabat ini boleh menciptakan sunnah? Karena saya lihat pada tangan lurus itu setelah Khalifah Umar bin Khattab itu dibuat sedekah. Apa dibuat? Sedekah. Itu pernah membaca. Demikian. Mungkin sejarah mata ini bagaimana? Apakah sahabat boleh menciptakan sunnah? Atau menciptakan berubah-ubah dalam surat pemilihan? Terima kasih. Ya, apakah sahabat boleh menciptakan sunnah? Yang namanya sunnah itu siapa yang melakukan? Ucapan, perbuatan atau ketetapan yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang versi ucapan Rasulullah ngomong baca surat ini. Kadang-kadang versi perbuatan Rasulullah melakukan ini, dilakukan oleh sahabat. Kadang-kadang bukan Rasulullah yang melakukan, sahabat yang melakukan tapi dijempol oleh Rasulullah. Artinya apa? Benar. Contohnya apa? Bilal bin Rabah selalu mengamalkan sholat sunnah wudhu. Setiap batal wudhu beliau berwudhu sholat sunnah. Rasulullah datang, amalanmu apa Bilal? Kok saya mendengar suara terompahmu di surga? Saya setiap batal wudhu selalu berwudhu kemudian sholat 2 rakaat. Jempol. Tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, tapi dapat persetujuan dari Rasulullah. Kemudian ketika Rasulullah sami Allahu liman hamidah, biasanya apa jawabannya? Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ternyata suatu ketika sami Allahu liman hamidah,
jawaban belakang beda. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Habis sholat Rasulullah noleh, siapa tadi sing jawab? Dredeg semuanya, nggak ada yang angkat tangan. Soalnya saya melihat beberapa malaikat berebut menulis pahalanya, baru saya. Oh no. Apakah Rasulullah yang mengajarkan? Tidak, tapi dijempol oleh Rasulullah. Dan Rasulullah mengatakan ikuti sunnahku dan sunnahnya khulafaur rasyidin. Yang sudah mendapat petunjuk khulafaur rasyidin itu ada berapa? 4. 1 Abu Bakar, 2 Umar bin Khattab, 3 Utsman bin Affan, 4 Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bukan berarti kok sahabat 4 ini kemudian ngada-ngada, enggak, tentu atas bimbingan Rasulullah. Mungkin tidak tersampaikan saja kepada kita. Buktinya apa? Umar bin Khattab tiba-tiba sholat tarawih. Ketika sholat tarawih 1 bulan penuh, apakah Rasulullah pernah melakukan? Enggak pernah. Tapi ini semuanya para sahabat nggak ada yang mengingkari. Rasulullah tidak melakukan itu karena ada alasannya, khawatir itu menjadi wajib bagi kita. Ketika menjadi wajib, berat apa enggak Pak? Ya berat. Ramadan 1 bulan penuh, sholat 23 jadi wajib. Bayangkan mau nge-mall cari baju lebaran nggak bisa. Makanya Rasulullah sholatnya cuma 3 kali pertemuan. Tapi akhirnya apa? Dihidupkan lagi oleh Sayyidina Umar bin Khattab, dan gak ada yang mengingkari sama sekali. Kalau sudah sahabat gak ada yang mengingkari, itu berarti oke semuanya. Apakah ini membuat sunnah baru? Enggak. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan nikmatil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Makanya akhirnya dalam mazhab Syafi'i bid'ahnya ada 2, bid'ah hasanah, ada bid'ah dhalalah. Sayyidina Utsman azan Jumat di zamannya Nabi, Abu Bakar, Umar itu cuma sekali azan Jumat itu. Tapi ketika zamannya Utsman bin Affan azannya 2 kali. Satunya di pasar sebelum masuk waktunya Jumatan, kemudian satunya lagi ketika khutbah mau mulai. Ya, ketika khotib sudah naik azan. Nah, kalau di sini azannya berapa kali? 2 kali. Berarti azan yang pertama nanti di pasar. Pasar di mana dia? Nanti Gus Enji azan di pasar, baru azan kalau mau praktek sesuai Utsman. Ya kan itu dulu nggak ada sound, nggak ada speaker. Loh sekarang kan sudah macam-macam sound horek ya. Boleh ndak sound horek itu? Hah? Sound horek boleh apa ndak? Loh kan sudah disampaikan oleh MUI Bahsul Masail. Boleh apa enggak Bu? Enggak boleh, haram. Sound yang boleh cuma sound desip. Nah, itu boleh itu ya, sound horek enggak boleh ya. Apakah para ulama boleh mengadakan mazhab? Mazhab itu adanya di ulama istilahnya. Jadi Nabi punya murid sahabat, sahabat punya murid tabi'in, tabi'in punya murid tabi'ut tabi'in. Nah, di kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in itu ada ulama-ulama mazhab itu. Dan gak sembarangan. Buktinya apa? Semuanya petunjuknya dari Rasulullah. Takbir saja loh, ada dalilnya semua. Memang Rasulullah melakukan dengan cara yang berbeda. Ada kalanya melakukan lurus dengan telinga, ada kalanya lurus di sini. Tapi ulama itu kan dulu belum ada zaman canggih seperti kita, searching di ChatGPT, searching di Google, kita langsung dapatkan semuanya. Ulama-ulama ketika mendapatkan hadis datang sampai ketemu. Jadi nggak mungkin ketemu dengan ini semuanya. Mungkin yang Imam Malik ini dengan sahabat ini, sahabat ini, sahabat ini, sahabat ini ketemu Rasulullah. Mungkin yang Imam Hanafi dengan sahabat ini, sahabat ini, sahabat ini ketemu dengan Rasulullah. Yang Imam Syafi'i juga begitu, Imam Hambali juga begitu. Sehingga semuanya bersumber dari Rasulullah, tapi hadis atau periwayatannya berbeda, sehingga prakteknya berbeda. Ketika nyampe kepada kita, yaitu berupa mazhab. Mazhab itu sebenarnya pemahaman ulama atas Al-Quran dan hadis. Jangan sampai keliru memahami.
Ngapain pakai mazhab-mazhaban? Lah kalau Anda nggak pakai mazhab, terus Anda mau langsung Rasulullah, emang Anda sahabat? Yang bisa langsung Rasulullah itu hanya sahabat. Wong kita minum air aja nggak bisa kok langsung dari galon, harus pakai gelas sebagai perantara. Apalagi ketika kita beragama mau langsung Rasulullah. Saya langsung Ustadz baca terjemahan, baca hadis terjemahan juga. Lah nggak bisa. Itu yang terjemahkan siapa? Ulama. Tetap kita pada akhirnya kembali kepada ulama. Karena apa? Memang namanya ilmu itu butuh sambung menyambung menjadi satu. Itulah iki nyambung belas. Ini guru nyampe ke Rasulullah. Makanya ada mazhab. Apakah boleh menciptakan sunnah baru? Ya nggak boleh, Pak. Saya tak buat sunnah baru, sholat duhur 5 rakaat. Ya nggak boleh kalau kayak gitu, ya. Nggak boleh kalau ngada-ngada kayak gitu. Tapi kalau ini nggak ngada-ngada semuanya ada petunjuk, ada dalil, ada Al-Quran dan hadisnya. Cara takbir aja kayak gini kan saya tampilkan tadi, hadisnya seperti ini, yang kayak gini hadisnya seperti ini, karena sumbernya dari Rasulullah. Cuma yang kayak gini mungkin periwayatannya dari sahabat ini, yang kayak gini periwayatannya dari sahabat ini, dan itu didapatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pertanyaan yang lain? Monggo silakan. Assalamualaikum. Sholat kan gerakannya ada macam-macam. Syafi'i, kalau misalnya saya mencampurkan mazhab itu boleh nggak? Karena azannya pakai takbir dulu kan pakai mazhab Syafi'i, rukuknya pakai mazhab Hanafi, gimana itu boleh nggak? Iya. Bagaimana kalau saya ketika sholat mencampur mazhab Ustaz? Takbiratul ihramnya pakai mazhab Syafi'i, berarti lurus telinga. Rukuknya pakai mazhab Maliki atau Hanafi. Emang rukuknya mazhab Maliki sama Hanafi beda? Sama. Jadi yang beda itu dalam masalah rukun. Gak semuanya beda antara 4 mazhab itu. Contoh, semuanya mengatakan bahwa mayoritas ulama mengatakan Fatihah wajib. Bedanya kalau mazhab Syafi'i, kalau sebagai makmum dan imam wajib semuanya. Kalau dalam mazhab Maliki, makmum cukup mendengarkan. Itu saja bedanya. Makanya aturan ketika kita bermazhab itu ikuti satu paket, supaya apa? Dalam bentuk kita menghormati pendapat ulama, gak sakarpe dewe ngambil seenaknya. Saya wudhunya mazhab Syafi'i, mengusap kepala sebagian sah, gitu kan? Belakang sah, sini sah, satu helai sah. Mazhab Syafi'i gitu. Yang gak sah itu kalau yang diusap kepala sebelahnya, tok, kenapa lagi kayak gitu? Itu gak boleh. Batal wudhunya cuma agak rumit. Kalau mazhab Syafi'i, nyentuh istri sengaja nggak sengaja, sahwat gak sahwat, batal. Itu istri sendiri, apalagi istrinya orang disentuhi, itu kurang ajar, batal. Mazhab Maliki agak ringan masalah batal wudhu, cuma masalah wudhunya agak susah. Kalau mazhab Maliki ketika mengusap kepala harus semuanya. Coba Gus Haji, ya, yang semuanya. Nah, jadi tangan ini kan wayang, ngikuti saya ya. Jempol di pelipis, 2 jempol kanan kiri di pelipis. Jari tengah disambung dengan jari tengah kanan kiri. Yo, diputer, dijilat, dicelupin. Itu Oreo, bukan. Yo, kita nggak berbicara masalah Oreo ya. Coba, seret, tarik ke depan lagi. Seret, langsung ke telinga. Nyambung, seret. Itu mazhab Maliki. Ketika membasuh wajah, gosok, coba gosok. Tangan, gosok, wajib ini. Kaki, semuanya wajib digosok. Cuma batal wudhunya gampang, kesentuh, kalau gak sahwat aman. Makanya kalau wudhunya bapak seperti itu, salaman sama istri gak batal. Saya ikut pendapatnya mazhab Maliki. Tapi kalau bapak malah nyampur, saya wudhunya mazhab Syafi'i, terus batal wudhunya, oh, saya ikut mazhab Maliki, sentuh, gitu kan? Soalnya apa? Soalnya apa? Nabi lo pernah mencium kening istrinya. Ingat, kalau mazhab Syafi'i itu punya alasan kenapa kok nggak boleh nyentuh istri. Dulu Nabi itu ketika mencium kening istri, diingat, itu orang Arab apa orang Indonesia? Orang Arab. Orang Arab pakaiannya apa? Pakai gamis, pakai cadar. Namanya cadar yang kelihatan apa?
Matanya. Berarti dahinya ada kain atau tidak? Kain. Dicium keningnya berarti langsung bersentuhan kulit atau tidak? Loh, jadi Imam Syafi'i punya alasan. Nek bapak kemudian kok nyampur, saya wudunya mazhab Syafi'i, terus berijtihad sendiri ikut mazhab Maliki, kening. Lah terus ketika ditanya, kamu itu wudu itu ikut siapa? Saya wudunya ikut mazhab Syafi'i, batal wudunya ikut mazhab Maliki. Imam Syafi'i enggak mengakui, saya enggak ngajari gitu kok paketannya gitu. Saya paketannya 5 giga, beda. Faham tak Pak? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wis 5:30 ini pertanyaan wakih enggak gerak-gerak ini, ya Allah. Gerak dulu ya. Oke, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ketika sudah sendekap, maka yang dibaca adalah apa? Apa dulu? Doa iftitah. Doa iftitah jangan diawali apapun, ta'awud atau bismillah, jangan. Tapi langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Silakan Gus Anji, Allahu Akbar kabira, baca full. Kan kita pakai wayang ya, mumpung ono wayangnya ya. Silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila. Stop dulu. Sebenarnya sampai apa? Wa asila itu sudah doa iftitah. Kita stop di sini, langsung baca Fatihah, sudah dapat kesunahan iftitah. Yang kita baca itu 2 doa iftitah. Lanjut versi yang kedua, lanjutan. Iya, lanjutannya habis tadi. Wasilah ini wajib dari patron samawati wal ardh, hanifan musliman wa ma'amin muslimin, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Wes, cukup. Jadi itu sebenarnya 2 doa iftitah. Doa iftitah yang pertama yang tadi saya stop, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila. Wes. Yang kedua, wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal, sampai la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana minal muslimin. Kita itu pakainya 2, digabung jadi 1. Boleh. Kalau misalkan kita tarawih, ya boleh dipotong sampai wa asila, biar enggak kelamaan. Apalagi kalau ngimami di Masjid NU yang versinya apa? Paketan 100 giga ya. Gitu. Dan ini hukumnya sunnah, seandainya enggak dibaca tetap sah sholatnya. Yang wajib itu adalah surat Al-Fatihah, dan ini harus benar bacaannya. Sebelum baca Fatihah, habis doa iftitah dianjurkan ta'awud. Kalau mazhab Syafi'i, ta'awudnya itu setiap rakaat habis berdiri, Allahu Akbar, a'udzubillahi minasyaitonir, habis berdiri dari rakaat itu setiap rakaat ta'awud. Kalau mazhab Syafi'i. Kalau mazhab yang lain, 3 mazhab yang lain, cukup di rakaat pertama habis doa iftitah ta'awud, kemudian Al-Fatihah. Nah, ketika baca Al-Fatihah itu hadisnya jelas, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, tidak sah salat seseorang jika tidak membaca surat Al-Fatihah. Cuma para ulama berbeda nanti ketika membaca surat Al-Fatihah dalam sholat. Jumhur ulama, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali mengatakan Fatihah rukun. Tapi kalau mazhab Syafi'i rukun bagi imam dan makmum. Kalau mazhab Hanafi malah justru ini yang lebih gampang, wa dhahabal hanafiyah ila anna qira'atal Fatihah fi shalah laisat biruknin. Fatihah bukan termasuk rukun. Yang menjadi keharusan bagi orang yang tengah menjalankan sholat adalah surat apapun dalam Al-Quran yang mudah baginya. Hanafi. Jadi Gus Anji ngimami, misalkan besok subuh ngimami atau nanti maghrib, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, langsung Yasin, Allahu Akbar, sah menurut mazhab Hanafi. Cuma yang belakang kan gak semuanya paham, iki agak lain imam ini, kan gitu kan jadinya. 3 mazhab mengatakan wajib. Cuma di sini nanti ada lagi yang dibahas, basmalahnya. Kalau basmalah dalam mazhab Syafi'i dikencengin
Kenapa? Basmalah termasuk surat Al-Fatihah, yaitu ayat pertama. Mazhab Hambali juga mengatakan basmalah termasuk ayat pertama, cuma cara bacanya sir, jadi jangan kaget. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan dipraktekkan. Mazhab Syafi'i versi basmalah kenceng. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Itu. Ya. Allahu Akbar. Ya nggak usah alay ngono tapi ya. Sing standar wajar. Ada yang nggak baca belas, langsung alhamdulillah, itu mazhab Maliki. Coba langsung alhamdulillah, Allah Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wes cukup. Jadi beda-beda para ulama, gak usah kagetan. Kita mentang-mentang kita ngajinya ke ulama yang mengatakan bismillah wajib, kemudian kok sholat di masjid yang nggak baca basmalah, wah iki Muhammadiyah iki, ojo kono, iki Wahabi iki, ojo lah. Ya kapan Indonesia mau aman umat Islam kalau satu-satunya siapa? Satu dengan yang lainnya saling tuduh. Iki NU itu ahli bid'ah itu, wes gak selesai-selesai. Makanya dibutuhkan kita belajar. Nah ini basmalah itu saja beda, Al-Fatihah apalagi ulama beda tentang surat Al-Fatihah. Ya, apakah wajib atau tidak? Kalau mazhab Syafi'i wajib. Makanya pernah saya sampaikan, kalau kita sebagai imam dan tahu mayoritas makmumnya itu mazhab Syafi'i, harus jadi imam yang bijak. Habis Fatihah dibaca, habis mengucapkan amin, jangan langsung membaca surat, tapi diam sejenak, ngasih kesempatan kepada makmum membaca surat Al-Fatihah. Berbeda kalau kita pakai pendapat mazhab Maliki, wes bacaan imam itu sudah menjadi bacaan makmum. Nah yang ribut itu, wes kalau sudah imam baca Fatihah, makmum gak usah, cukup dengarkan, gak usah baca-baca Fatihah. Ngapain kita baca Fatihah? Lah iku sing orang gak pernah ngaji, debat dengan orang-orang yang sama-sama gak ngertinya wajib Fatihah itu, boh gak selesai-selesai. Tapi kalau misalkan kita ngomong dengan ilmu, ngerti, oh itu mazhab Maliki, sah. Oh itu mazhab Syafi'i, sah. Damai kalau kayak gitu. Makanya keributan yang terjadi di medsos itu ya karena dia nggak punya ilmu tapi komen. Gak usah lah kita kalau nggak punya ilmu komen tentang apa yang bukan keahlian kita. Saya komen masalah tentang apa misalkan masalah gaib, saya bukan keahliannya. Ada orang datang ke rumah, Ustaz minta tolong di rumah saya ini ada setannya. Apa ke saya bukan Ustadz setan. Saya ustadznya ini. Kalau masalah hukum, cara sholat, cara wudhu, ini tanya saya. Masalah persetanan ya cari ke yang lain aja. Jangan, jadi nggak usah sok-sok datang. Bismillahirrahmanirrahim, malah kita yang kesurupan, nggak repot nanti. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu baca Fatihah. Baru ketika kita habis Fatihah, surat pendek. Surat pendek itu hukumnya sunnah. Gak baca surat pendek sah, tapi makruh. Satu huruf saja sah. Bismillahirrahmanirrahim, itu sudah 19 itu. Shad, Allahu Akbar. Nanti praktekkan waktu tarawih, insya Allah rame, enak di sana. Surat pendeknya loh, satu huruf. Alif Lam Mim. Loh saya pernah sholat di IAIN, gak ikut di masjidnya saya. Waktu dulu zaman kuliah, ya, di masjidnya ada sholat tarawih. Di ruangan-ruangan kampusnya itu ada BEM ini. Boh saya nggak ngerti jurusan ini sholat, saya ikut. Ayo sholat di sini. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu Akbar. Iku sholat apa iki? Ya, kalau saya jadi imam kayak gitu ya pasti saya ingatkan jamaah saya demi keselamatan. Jamaah siapkan SIM, STNK, sabuk pengaman, helm, pasti tak gitu kan. Itu nggak ingatkan sama sekali, kan kaget saya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi surat pendek hukumnya sunnah. Baru ketika surat pendek selesai, ruko itu aturannya adalah lurus, tidak terlalu ke bawah, tidak terlalu ke atas.
tapi lurus. Kalau seandainya ada air diletakkan di punggung kita itu nggak jatuh. Ini mumpung ada air, Gus Enji nanti kita coba ya. Nek jatuh berarti salah. Gimana? Ayo. Oke, silakan Gus Enji. Rukuk lurus dari kepala sampai pantat harus lurus. Coba silakan. Allahu Akbar. Lurus apa enggak Bapak Ibu? Ya insya Allah lurus. Masa perlu dicoba tak letakkan air gelas ini tumpah kabeh. Lurus ya, tidak terlalu ke bawah, tidak terlalu ke atas. Pandangannya ke tempat sujud, tidak kemana-mana. Atau kepala ngadep ke depan, itu bukan, salah. Coba ngadep ke depan loh, bukan ya, nggak gitu ya. Tapi pandangan tetap ke tempat sujud. Baru ketika kita selesai, untuk ibu-ibu beda ya, ibu-ibu beda. Jadi bapak-bapak sama ibu-ibu itu agak beda dikit. Kalau ibu-ibu agak merapat, kakinya rapat, terus apa namanya, lengan gak kayak laki-laki. Kalau laki-laki tegak lurus. Nah ya, kalau laki-laki gini Bu, tapi kalau ibu-ibu, loh kok gak muncul sih? Dari tadi gak muncul? Hah? Kaget. Wis tak tampilkan belum? Apa ini ya? Bismillah. Saya tak coba. Belum. Belum muncul. Oh, di sana. Apa yang di sini keluar semuanya? Saya tak ngomong sendirian. Wes lah. Siap. Ibu-ibu di situ ada. Ke sini ya? Oke. Nah, jadi kalau ibu-ibu agak nekuk, coba Gus Enji, ya apa Gus Enji? Nah, agak seperti itu. Ya, tapi tetap tangan itu di lutut, tapi ininya agak merapat seperti itu. Coba Gus Enji. Nah, seperti itu, tapi lurus Bu, usahakan. Kalau ibu-ibu bisa. Termasuk nanti ketika sujud. Baru ketika sami Allahu liman hamidah, ulama ini sudah mulai beda lagi. Kalau 3 mazhab, ketika imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, cukup jawab Rabbana walakal hamd. Boleh sampai selesai Rabbana walakal hamdu bil usama. Tapi kalau mazhab Syafi'i, ikut makmumnya. Sami Allahu liman hamidah, ikut sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Ya, coba Gus Enji. Sami Allahu liman hamidah. Yo, sami Allah. Kalau makmum ikut mazhab selain mazhab Syafi'i, langsung Rabbana walakal hamd. Tapi kalau mazhab Syafi'i berarti juga ikut sami Allahu liman hamidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke, sebelum dilanjut ada pertanyaan, monggo. Monggo silakan. Bagaimana kalau misalnya dalam suatu ragu apakah sudah membaca Al-Fatihah atau belum? Nah, ragu apakah sudah baca Fatihah atau belum, dan biasanya itu terjadi, termasuk saya. Pas waktu makmum, baca Fatihah atau enggak ya? Kalau Bapak biasanya diapakan? Diulangi atau gimana? Saya ulangi. Coba kita lihat di sini. Mudah-mudahan wis tak kopi. Kalau enggak di kopi ya sudah, tak jawab langsung. Ya, jadi ada 2 pendapat di situ mengulang bacaan Al-Fatihah ketika seseorang lupa. Ini gak muncul ya. Oke, gak apa-apa, saya bacakan. Jadi ketika kita membaca Al-Fatihah kok lupa kemudian diulang 2 kali, maka ini disebutkan dalam kitab Al-Muhazzab yang ditulis oleh Imam Sayrozi, fa in qara'a Fatihatal kitab marratain amidan, jika seseorang itu membaca surat Al-Fatihah 2 kali dengan sengaja. Oke, di itu dulu biar lebih enak. Saya ulang dulu. Ini muncul paling.
deteksi. Nah, muncul. Nah, oke. Jadi kalau misalkan kita mengulang bacaan Al-Fatihah sampai 2 kali karena mungkin lupa apakah sudah baca atau tidak, dalam kitab Al-Muhadzab Imam Syairazi mengatakan fa in qara'a fatihatal kitab marratain amidan, jika seseorang membaca surat Al-Fatihah 2 kali dengan sengaja, fal mansus annahu la tabtulu salatuhu, maka salatnya tidak batal karena hal itu termasuk mengulangi zikir, li'annahu tikraru zikrin, jadi dianggap mengulang zikir. Jadi kalau lupa sudah Fatihah belum, diulangi boleh, pakai pendapat yang pertama ini. Tapi biar kita tahu ya, ada lagi ulama dalam mazhab Syafi'i yang mengatakan sholatnya batal. Kenapa? Ya karena mengulang rukun, ibaratnya rukuk lagi, rukunya double, kan batal ya. Tapi kita pakai pendapat yang pertama yang lebih kuat, karena menganggap Fatihah itu sebagai zikir dan kita dianggap mengulang zikir. Jadi kalau lupa baca Fatihah, bapak-bapak, diulangi Fatihahnya boleh dan sah. Jelas? Oke, ada? Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah tadi Ustaz. Tadi itu ada apa ya Ustaz, yang ketika imamnya membaca Fatihah lalu makmumnya mendengarkan. Setelah sini saya tadi mazhab Syafi'i. Terus setelah imamnya membaca Al-Fatihah, baca imamnya memberikan jeda supaya makmumnya juga membaca Al-Fatihah. Itu yang pertama, itu mazhab apa? Terus waktunya itu juga berapa lama? Imam memberi waktu jeda itu, karena setahu sepengalaman saya gitu Ustaz, habis imamnya Al-Fatihah lalu amin seperti itu langsung ya. Iya, saya merasakan itu yang paling banyak itu banyak langsung, atau jeda beberapa detik saja gitu. Itu yang pertama. Yang kedua tadi mohon maaf Ustaz, mengulang yang soft pertama tadi sholat. Itu saya pernah beberapa kali menemukan gini, samping saya ini kan kalau di masjid Asakina ini kan sudah ada karpet yang untuk soft terus ini tapi terkadang di samping itu, samping saya gitu, dia agak mundur di garis ini Ustaz, yang warna ini. Nggak lurus berarti ya? Nggak lurus gitu loh. Nah, saya yang di samping sini, kalau saya pribadi saya tetap mengikuti yang ini gitu. Nah, itu seharusnya memang kita apa yang harus kita lakukan? Apa kita harus ngikut sampai kita, atau kita ngikut garis yang sudah ditentukan oleh masjidnya ya? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi surat Al-Fatihah ketika kita sholat berjamaah ya, memang harus kita sadari ada perbedaan di antara para ulama tentang membaca surat Al-Fatihah ketika pas kita lagi sholat berjamaah. Kalau mazhab Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa membaca Al-Fatihah di belakang imam hukumnya wajib, berarti makmum wajib. Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah itu mengatakan selayaknya bagi imam ketika tahu kalau yang di belakang itu berpendapat bahwa Fatihah wajib, maka kasih jeda. Jadi itu pendapat dalam mazhab Syafi'i. Seberapa lama jedanya? Ya jangan kelamaan ya. Ya, juga mungkin tarik nafas dulu. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin itu hukumnya sunnah. Wis, bernafas dulu aja. Bernafas. Ojo lama-lama. Kalau kelamaan 2 menit misalnya, akhirnya ternyata kita noleh makmumnya ngopi-ngopi di belakang. Ya. Wis nafas saja, meskipun enggak selama Al-Fatihah enggak apa-apa. Baru, yang penting ada berhenti sejenak untuk ngasih bacaan. Meskipun pada akhirnya kita sudah membaca surat pendek, makmum masih melanjutkan, tapi kan minimal yang dilanjutkan cuma tinggal sedikit. Ya. Jadi kalau misalkan kita langsung baca surat pendek, makmumnya kan akhirnya bacaan Fatihah dia lagi baca sambil
imam. Nah, jadi kan minimal ada jeda sedikit lah. Bismillahirrahmanirrahim. Gak usah lama-lama, gak apa-apa, gak masalah. Satu. Yang kedua, cara mengatur shaf, ikuti yang sudah ditentukan oleh masjid. Kalau sudah diatur kayak gini, ikuti. Jangan diikuti jamaah yang salah mengatur shaf. Justru kita ingatkan, kita dorong dikit, Pak, agak maju. Jadi kalau sudah ada seperti ini, maka garis ini menjadi batas tumit. Bukan yang dijadikan ujung jari, yang dijadikan sebagai patokan, tapi tumit. Coba Kusenji sama Rijal agak di tengah. Coba ketika ngatur shaf sesuai dengan barisan shaf. Jadi ujung tumit itu di garis itu. Coba. Nah, bukan ujung jari ke garis yang di depan. Coba. Karena ujung jari seseorang beda-beda. Kalau anak kecil beda, sehingga agak maju. Betul? Kalau orang yang besar mungkin jarinya panjang, lentik-lentik, bisa-bisa agak ke belakang. Kalau tumit yang dijadikan, nah, termasuk kalau ada kursi itu ujung kaki belakang itu luruskan dengan garis tumit itu, ya, bukan malah ke belakangnya garis soft, tumit dia yang diluruskan, bukan, malah justru mengganggu yang belakangnya nanti. Jadi kayak gitu, Pak G. Nah, kita yang ngatur, Pak, agak diluruskan. Ya, jangan justru ngikut yang tidak benar ketika meluruskan shaf. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lanjut dulu sebentar, tinggal 10 menit. Ada? Ibu-ibu, monggo, ibu-ibu, belum ada yang nanya dari tadi. Monggo, Bu, tanya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, kan misalnya ini yang ibu-ibu itu biasanya bawa sajadah itu besar-besar, jadi agak renggang. Nah, itu gimana? Apa kita nindiki yang Sejadahnya orang ya? Bu, ada yang nyindir loh, Bu, sing bawa sajadah besar-besar, angkat tangan. Ya, sejadah besar-besar ya, jangan pas langsung dipakai semuanya. Pas sholat berjamaah, ikhlaskan untuk diinjak oleh sebelahnya. Bukan yang menjadi patokan adalah sejadah kita. Loh, kadang-kadang yang membuat sejadah itu justru musuh-musuh Islam, sengaja dibesarkan, dipanjangkan, dilebarkan supaya apa? Renggang soft-softnya kaum muslimin. Kalau sudah renggang, akhirnya mudah berselisih. Wes gak apa-apa bawa sejadah lebar, tapi ketika soft diluruskan lagi sholat, rapat. Wes ikhlaskan nah, ya. Makanya ibu-ibu yang mungkin gak bawa sajadah terus nginjak sejadah sebelahnya, kakinya sing api, sing bersih ya, dikasih minyak wangi ya. Ya kalau diinjak ibu iki baunya gak enak, kan gak enak juga. Jadi bukan yang jadi patokan adalah sejadah, tapi lurusnya dan rapatnya soft. Lurusnya kayak gimana? Gak harus nginjak kaki, tapi minimal bahu kesentuh. Kalau agak risih bahu kesentuh, kasih jarak segini. Gak kesentuh gak apa-apa, yang penting tidak ada orang bisa masuk. Coba praktikan. Kalau seandainya mau yang ideal, bahu nyentuh bahu. Cuma kadang-kadang ada yang risih, kasih jarak sedikit, jari, oh itu kelebaran. Nah, tapi kalau kita melihat ada masjid kok kakinya juga rapat, gak usah heran. Itu berarti mengamalkan pendapat Syekh Nasiruddin Al-Albani. Kalau kita memang mau mengamalkan seperti itu, harusnya mata kaki itu ketemu. Coba mata kaki, terus betis ketemu betis, terus bahu ketemu bahu. Wes kira-kira kalau di sini bisa nggak khusyuk? Susah. Kalau memang mau mengamalkan hadisnya seperti itu, betis ketemu betis juga. Bayangkan, jadinya kayak kuda-kuda. Kayak gitu. Apalagi sujud, rukuk, akhirnya kakinya didudui sebelahnya. Nah, kita itu kan nggak terbiasa yang seperti itu, maka pakai ukuran minimal bahu ketemu bahu. Kalau enggak ya kasih jarak sedikit biar nggak risih. Kalau memang ada yang risih, yang penting nggak sampai ada orang bisa masuk ke dalamnya. Gitu Bu, oke? Nah, berikutnya, kalau tadi sholat subuh ada kunut, maka setelah bangun sami Allahu liman hamidah,
Kalau mazhab Syafi'i dianjurkan kunut setelah bangun dari rukuk kedua. Tapi kalau mazhab Maliki dianjurkan kunut sebelum rukuk. Tapi kalau mazhab Hambali tidak disunnahkan kunut. Contohnya Mekah Madinah gak pakai kunut mazhab Hambali. Mazhab Hanafi tidak sunnah, bahkan ada kaul yang mengatakan bid'ah. Jadi nggak usah kagetan kalau dituduh Masjid As-Sakinah itu kunut bid'ah. Oke, siap, gitu aja ya. Berarti pakai pendapat yang mengatakan bid'ah. Nah, kita pakai yang mengatakan sunnah ketika kunut. Allahumma hdina fi man hadait. Dalam mazhab Syafi'i ada yang dikencengin, ada yang sir bacaannya. Kalau yang dikencengin itu yang berupa doa, biar diaminkan oleh belakangnya. Kalau yang disir itu bukan doa, tapi itu puji-pujian. Allahumma hdina fi man hadait, wa'afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Itu keras. Belakangnya amin. 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 Bukan gitu loh, tetap amin. Amin. Fa innaka taqdi wa la yuqda. Ini sir. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yudhillu man walayt wa la yuzillu man adait tabarakta rabbana wa ta'ala wa lakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik. Shalawat itu doa. Kencengin lagi biar diaminkan lagi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin. Dan gak perlu diusap, hukumnya makruh, langsung turun. Diusap ke wajah sendiri lah gak boleh, apalagi ke sebelahnya dikirikan, langsung turun. Allahu Akbar. Kunut bagus, gak kunut juga bagus, yang penting sama-sama sholat subuh. Baru sujud, ketika sujud ulama beda lagi, dan ini bersumber dari Rasulullah semuanya lah ya. Jangan mengatakan loh kok bisa beda ulama lah, ya memang dapatnya dari Rasulullah beda-beda. Ada yang ketika sujud itu mendahulukan lutut, ada yang mendahulukan tangan. Kalau yang lutut itu pendapat mayoritas ulama, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Hanafi. Kalau yang tangan itu mazhab Maliki. Pendapat pertama lutut terlebih dahulu, silahkan bisa dipraktikkan Gus Enji. Allahu Akbar. Kalau yang tangan terlebih dahulu, mungkin ada yang nggak kuat, kakinya asam urat, ya, kolesterol tinggi, ya, boleh. Dua-duanya sah. Yang penting ketika sujud, yang dihitung adalah 7 anggota sujud dipenuhi. 7 anggota sujud. Pertama dahi. Jadi nggak boleh kalau dahi ditutup terlalu ke depan, ketutup full, batal sholatnya. Ibu-ibu kalau sujud kemudian mukenanya dihamparkan, tidak sah. Kita nggak boleh sujud dengan benda yang ikut bergerak dengan badan kita. Saya kalau surban dijadikan sajadah, aman kita sujud. Kalau ini saya letakkan di sini pas sholat, terus saya sujud gini, tidak boleh. Kopiah dijadikan tutup sampai ke sini, nggak boleh. Jadi dahi, kemudian 2 telapak tangan, 2 lutut, 2 jari bagian dalam kaki. Silakan 7 anggota sujud Gus Enji. Kalau kita sujud, kalau sendiri boleh lebar, tapi kalau berjamaah agak ditutup. Berbeda dengan ibu-ibu. Kalau ibu-ibu agak rapat. Gus Enji kalau ibu-ibu, Gus Enji gini. Ibu-ibu pantat agak diturunkan, bisa tak? Bisa. Nanti keseleo kabeh. Lutut, pantat sama lutut, pantat agak turun bisa. Nah, ininya rapat, ditekankan ke dada ini. Terus tumit dengan tumit rapat. Berbeda dengan bapak-bapak. Kalau bapak-bapak dalam mazhab Syafi'i dibuka sejengkal. Loh Ustaz, kok ada yang ditutup? Itu pendapat selain mazhab Syafi'i, sama-sama sah. Kalau mazhab Syafi'i biar ngerti ini. Nah, yakunu baina qadamaihi qadra shibrin. Antara tumit dengan tumit dibuka sejengkal. Mazhab Syafi'i. Coba Gus Enji, tumit dengan tumit, tidak perlu diukur. Iki wis sak jengkal apa enggak, wis dikira-kira. Jadi kalau ada yang dibuka seperti itu berarti mazhab
Syafi'i. Kalau yang rapat apakah boleh? Boleh. Syekh Nasiruddin Al-Albani. Semuanya sama-sama sah. Yang nggak boleh itu kalau kepala. Coba Gus, kalau kepala duluan yang turun bisa? Ya jangan ya. Ya. Wis. Baru setelah itu tasyahud yang kita lihat ada yang diem, ada yang gerak-gerak. Okay? Ada yang dari awal, ada yang pas syahadat, betul? Gak usah kaget. Kalau yang diem, mazhab Syafi'i. Cuma keluarnya itu ketika illallah. Ya, silakan Gus Enji madhab sana. Bentuknya 53. Dalilnya apa? Dalilnya ini. Bentuknya tangan itu bentuknya 53. Ini tasyahud. 53 itu gimana? Ya, wayang dipraktikkan ya. Saya bacakan caranya, wayang ngikut. Ini. Dalil. Nah, ini. Nanti saya bacakan caranya gimana. Loh, nggak muncul, Rek. Muncul. Nah, ini. Dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika duduk tasyahud, beliau meletakkan telapak tangan kiri di paha kiri. Silahkan. Telapak tangan kanan di paha kanan. Kemudian beliau membentuk angka 53. Cara 53 seperti apa? Genggam 3 jari. Jari tengah, jari manis, jari kelingking. Itulah angka 3. Dan menjulurkan jari telunjuk kanan dan meletakkan ujung ibu jari di jari telunjuk. Set. Nah, itu cara yang salah. Coba diikuti. Iki wayangnya salah dengar atau ya apa iki? 3. Oke, sudah? Oke, kalimat berikutnya. Meletakkan ujung ibu jari di jari telunjuk. Kemana telunjuk? Dan membentuk bulatan. Tak, ini angka 5. Faham? Ini angka 5. Nah, bulatan ini 5, 3. Ini kalau mazhab Syafi'i. Dan kalau mazhab Syafi'i dari awal sudah seperti ini tapi tidak diangkat. Silakan Gus Enji. Sudah bentuk 53 tapi itu turun ke bawah dulu. Tidak diangkat dulu. Baru ketika syahadat asyhadu alla ilaha illallah, tetap bentuknya 53. Mazhab Syafi'i illallah diangkat. Sampai di sini paham? Mazhab Syafi'i. Ada lagi mazhab Hanafi itu ketika la. Asyhadu alla. Coba asyhadu alla ilaha ditutup illallah. Habis itu enggak isyarat. Mazhab Hanafi ditutup, dilepas gini. Coba ulang. Asyhadu alla ilaha illallah. Mazhab Hanafi. Jadi gak usah kaget nanti macam-macam. Ada lagi yang setiap lafaz Allah gerak. Mazhab Hambali. Coba, setiap ada lafaz Allah dalam bacaannya gerak. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Tutup lagi. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Harus fokus. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini enggak fokus nyampe-nyampe ke iqamah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah. Kan butuh konsentrasi. Ustadz, kalau yang gerak-gerak dari awal sampai akhir apakah ada? Ada. Mazhab Maliki. Cuma kalau mazhab Maliki itu gerakannya adalah ini yaminan wa shimalan, disunnahkan menggerakkan jari telunjuk ke kanan dan ke kiri selama tasyahud. Silakan. At-tahiyatul kanan kiri, bukan cari sinyal ini, memang gayanya gitu. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah sampai fil alamin innaka hamidum majid. Nah, Ustadz yang atas bawah Syekh Nasiruddin Al-Albani, teman-teman Salafi atas bawah. At-tahiyatul mubarakatus salawat
Ada yang nggak ngaji, sing bener atas bawah atau kanan kiri, diputer, digabung at-tahiyat. Iku gak ono ya. Saya diputer iku. Jadi macam-macam. Ada teman-teman Muhammadiyah dari awal gak gerak. At-tahiyat sudah dari awal. Teman-teman Muhammadiyah, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah sampai fil alamin innaka hamidum majid. Semuanya sah. Kenapa? Yang harus dijadikan catatan adalah hukum memberikan isyarat itu hukumnya sunnah. Ya, makanya mau gerak, mau gini, gak masalah. Gak isyarat pun ya tetap sah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan yang terakhir, biar pas itu ya, fil alamina innaka hamidum majid. Ada doa yang dianjurkan sebelum salam. Doanya apa? Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Rasulullah selalu baca ini. Padahal sudah dapat jaminan surga, baru salam. Ketika salam, seperti yang saya jelaskan, harus pakai assalamualaikum. Jelas alif lamnya itu termasuk syarat sahnya salam, mengatakan seperti itu, noleh sampai terlihat pipinya. Dalam hadis itu dikatakan seperti ini. Nah, kuntu ara Rasulullah yusallimu an yaminihi wa an yasarihi hatta ara bayadha khaddihi, sampai terlihat pipi kanan pipi kirinya putihnya. Jadi assalamualaikum baru noleh warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Silakan. Itu ini sudah turun fil alamina innaka hamidum majid. Kalau misalkan baca doa masih gini, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min fitnatil ma'wa wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Tutup. Baru assalamualaikum. Yo silakan ucapkan assalamualaikum warahmatullah. Langsung tegak lagi Assalamualaikum warahmatullah. Asnya harus jelas. Assalam. Enggak boleh batal juga kalau salam. Coba assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullah. Itu batal itu. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamu beda. Wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan? Wih, oh no ya. Ini kayak sampai jam 8 nih ono Pak Ali. Waalaikumsalam. Mungkin sedikit jauh dari sini, tapi salah masih berkaitan. Biasanya saya pribadi beberapa kali ketika puasa, setelah itu kan juga ketika sholat itu kadang tengah-tengah sholat itu sendawa sampai keluar seperti sisa makanan itu. Apakah itu diperkenankan untuk ditelan kembali atau tidak? Kadang itu di rakaat pertama. Kalau nahan sampai rakaat terakhir kan juga susah itu yang pertama. Kemudian saya pernah mendengar riwayat itu Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat untuk qobliyah subuh. Jadi ketika beliau kesiangan pun juga tetap qobliyah subuh dulu baru sholat subuh. Pertanyaan saya, kalau saya itu kesiangan terus datang ke masjid itu sedang sholat subuh, qobliyah subuhnya boleh nggak setelah sholat subuh? Ya, bersendawa. Allahu Akbar. Ada yang keluar ya. Kalau sampai keluar dan ada di area mulut, ketika sholat kemudian ditelan, batal. Maka boleh diamankan. Kalau dulu di zaman Nabi itu kan tanah diludahkan. Ya, kenapa? Tanah kan mudah ditutup. Kalau di sini ini bukan tanah ini. Yang diamuk sama abah ini. Amuk gitu. Amankan. Boleh diambil, suci itu, suci ya, cuma ya jorok aja, nanti cuci tangan ya. Termasuk kalau ingus nggak bawa tisu, pakai surban, tapi jangan surban sebelahnya ya, surban sendiri ya, nanti cuci
Ingus itu ya suci, cuma menjijikkan. Jadi kalau sampai keluar sudah di area mulut ini, ya paham maksudnya? Area ludah itu nggak boleh ditelan. Ya. Tapi kalau saya nyantol di sini kayak lendir yang misalkan orang lagi flu, itu aman itu. Iya, di dalam mulut sini, pokoknya bisa gerak-gerak di lidah ya. Itu jangan ditelan sudah. Wis amankan saja. Masukkan kantong ya. Amankan. Tapi gerakan kalau mengamankan ya tetap atur, gak boleh 3 gerakan. Nah, sekarang sholat qobliyah subuh dilakukan setelah sholat subuh. Apakah boleh? Pernahkah itu terjadi? Pernah enggak kira-kira? Pernah atau tidak? Qobliyah ba'diyah Jumat kok salah. Mau saya keluarkan qobliyah dan ba'diyah subuh. Nah ini sholat qobliyah dan ba'diyah. Dan ternyata itu pernah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat yang dia itu sholat qobliyahnya setelah sholat subuh. Nah ini apakah boleh ketika kita telat sholat subuh ya, sudah nyampe di sini sholat subuh sudah ditegakkan, kita langsung aja berjamaah, nanti qobliyah subuhnya setelah sholat subuh. Tapi ingat, orang-orang itu kan nggak paham semuanya. Orang-orang itu pahamnya dikira habis sholat subuh nggak boleh sholat. Kalau bisa jangan di masjid, boleh di rumah untuk menghindari fitnah. Kecuali kalau jamaahnya sudah paham semuanya. Oh Pak Ali ini qobliyah subuhnya mungkin agak telat. Tidak masalah itu. Dan ini pernah terjadi. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Dikatakan saya sholat subuh bersama Rasulullah. Kata Qais bin Amr. Dan belum melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat qobliyah. Ketika Rasulullah SAW salam, maka dia salam bersama beliau. Kemudian dia bangkit dan melakukan sholat 2 rakaat qobliyah subuh, dan Rasulullah melihat perbuatan tersebut dan tidak mengingkari. Boleh Banda? Boleh. Karena memang waktunya qobliyah dan ba'diyah itu sebenarnya sama seperti waktunya sholat fardu. Cuma kalau qobliyah afdolnya antara azan dan iqomah. Ya boleh dilakukan setelah sholat subuh, cuma jangan tiap hari. Malaikatnya biar gak bingung, iki ba'diyah apa qobliyah, bingung malaikatnya ya. Kasihan lah kita bantu ya malaikat biar catatannya nggak keliru. Ya nggak mungkin keliru lah. Jelas Wali? Wis sudah jam 6. Saya no iki piye iki. Monggo terakhir nggih, terakhir. Iya. Nggih, monggo. Kita makmum, kita buka saya terakhir sebut salam. Sebelum salam. Apakah kita itu sudah jamaah? Yang pertama, yang kedua itu ada mufaraqah imam. Oke. Ya, orang dikatakan mendapatkan sholat berjamaah yang penting sebelum ya, meskipun imamnya sudah fil alamina innaka hamidum majid, Pak Ali datang Allahu Akbar, assalamualaikum, sudah dapat pahala jamaah. Cuma ya beda dengan yang dapat dari awal, cuma sih dapat jamaah. Terus kalau mufarokoh gimana? Kalau imam melakukan kesalahan yang fatal, bacaannya sampai panjang pendeknya berubah, mengubah makna, ya harusnya Bismillahirrahmanirrahim, kan pakai sin dengan nama Allah, kok diubah menjadi sa. Bismillahirrahmanirrahim pakai kho, itu fatal, itu maknanya berubah. Yang harusnya dengan nama Allah yang maha pengasih maha penyayang berubah dengan dosa Allah yang maha pengasih lagi maha merdu. Langsung dalam hati saya mufarokoh, atau dengan bahasa Indonesia saya sekarang pisah dari imam. Sebenarnya sudah boleh, sholatnya dilanjut sendiri sebenarnya boleh. Cuma kalau kita apalagi posisinya di belakang imam, yang lain so pergi sholat kok beda sendiri, nah bisa timbul fitnah. Untuk menghindari fitnah kita pisah tapi gerakannya tetap ngikut. Bisa difahami? Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.